Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Titin Area Leader. Di video kali ini semoga nantinya dapat menginspirasi, memotivasi, juga serta memberikan pengetahuan baru untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini. Nah, saat ini saya sudah terhubung bersama pengusaha muda yang sukses yang akan menginspirasi kita menceritakan semua tentang hidupnya di dunia bisnis. Nah, kita sapa dulu bersama Kak Helmi Lesmana Saputra. Halo Kak Helmi. Halo Mbak Titin, Halo, gimana kabarnya Kak? alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Titin? Alhamdulillah baik. Kak Helmi di mana sekarang, Kak? Sekarang ini saya berada di Jombang Mbak Titin, di Jawa Oh, Timur. oke, baik. Kak Helmi, ini sekarang kan kita mau, sedikit cerita-cerita mengenai bisnis Kak Helmi. Nah, nanti bisa diceritakan bagaimana pengalaman serta juga, cara nantinya lah tips dan trik untuk memotivasi teman-teman, yang menonton video ini, begitu. Kak Mmm, Helmi, boleh tahu itu bisnisnya bisnis apa Kak Helmi? Atau juga nanti bisa disebutin nama dari bisnisnya apa? oh ya, pertama bisnis saya untuk yang saya jalani sekarang ini bergerak di multimedia bernama Kosmedia gitu, Mbak Titin. Oke, untuk multimedia itu di bidang yang mana ya, Kak, ya? Kan itu banyak tuh kalau multimedia. Nah, ini di bidang bergerak di apanya nih? Oh ya, untuk multimedia sendiri untuk spesifiknya kita di dunia industri kreatif, yang mana kita berfokuskan di fotografi dan videografi. Dan kalau lebih spesifik lagi kita bergeraknya di community profile dan wedding ya, dokumentasi kegiatan juga seperti itu. Oke, baik. Ini Kak Helmi mau nanya terkait yang untuk kosmedia itu berarti, di wilayah Jawa Timur atau di wilayah Jombang saja atau di mana tuh Kak Helmi? Alhamdulillah kalau awalnya kita sih ya masih di daerah lokal ya, di Blitar gitu. Cuman kalau untuk saat ini Kosmedia sudah jauh, cukup jauh juga, ya kita mendapatkan klien hingga Jogja juga, terus, Jakarta kemarin juga ada, Bandung, terus di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Banjarbaru. Nah, jadi kita nggak cuman di wilayah Jawa Timur aja, Mbak Titin, tapi juga ya insyaallah seluruh Nusantara lah nanti, Indonesia gitu. Oke, baik. Kalau titik, titik utamanya itu di mana Kak Helmi? Untuk Untuk media. kantor pusat kita berada di Malang, Mbak Titin, Oh, di cuman Malang. Mhm. ya di Malang. Kalau untuk apa namanya, kantor second yang utama bukan utama sih, tapi awalnya itu ya beradanya di Blitar gitu. Oh, gitu. Oke, oke. Tapi untuk yang lebih ininya itu di Malang ya, Kak Helmi? Iya betul, di Malang. Oke, siap. Kak Helmi, kita cerita lagi nih tentang kenapa sih awal mulanya Kak Helmi itu buka usaha di videografi ataupun di fotografi. Nah, itu gimana tuh? Untuk awal mulanya ya Mbak Titi ya, kita nggak sengaja sih sebenarnya, saya pribadi. Karena pada awalnya kan saya background saya di pendidikan saya itu ya kuliner gitu kan, di tata boga. Nah, dari situ, saya termotivasi oleh kawan saya. Nah, dari motivasi itu saya berpikir kalau di industri kreatif, khususnya di foto video itu cukup menjanjikan gitu. Jadi saya coba dalami, belajar mulai dari awal dan banyaklah gitu kan ya, perjalanannya mulai dari ikut, komunitas dan ternyata di situ, ilmunya cepat diserap, ilmu mudah dipahami, terus kita coba, apa namanya, job pertama, terus job kedua dan berlanjut hingga sekarang dengan tim dan itu untuk awal-awalnya ya. Jadi perjalanannya cukup panjang gitu Mbak Titin. Oke, awal, dibuka usahanya itu di tahun berapa, Kak Helmi? Kalau untuk usahanya sendiri kita, di tahun 2017 Mbak Titin. Oh, oke, 2017 mungkin bisa sedikit diceritain, dari awal 2017 gimana, Kak? Oke, kalau dilihat itu kan saya masih siswa kelas 12 gitu. Kelas 12 dan
Di situ saya tergerak untuk mendirikan Kosmedia itu dari teman saya tadi yang bernama Reksy. Nah, teman saya ini dia seorang fotografer, fotografer yang handal sekali dan lihai saya rasa, karena dari hasil-hasil karyanya yang luar biasa gitu. Dan di sana saya dikenalkan dengan alat yang bernama kamera. Nah, dari situ saya dapat pengalaman yang berbeda gitu dari yang lainnya, dari yang biasanya saya masak-masak gitu kan ya, terus akhirnya apa namanya, menjalani di industri kreatif di foto video. Kalau pada awalnya sendiri memang kita tidak menggunakan alat yang profesional, tapi dengan alat seadanya. Saya ingat betul waktu itu saya menggunakan HP Huawei ya, dengan kamera 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel untuk depannya. Itu untuk konten biasa itu, untuk konten apa ya, hunting-hunting biasalah gitu kan anak-anak pada anak-anak SMK zaman itulah, gitu. Jadi kita, coba cari portofolio dulu. Nah itu, sampai suatu ketika itu saya dinasihatin sama rekan saya si Reksy itu bilang gini, "Kalau mau jadi profesional, beli kamera." Nah, sampai di situ. Saya pun diam, "Beli kamera?" kata saya. Ya nggak bisa lah, duitnya ngumpul gimana kan gitu. Ya udah, tapi kita tetap konsisten, portofolio, terus buat-buat konten di YouTube dan, sampai akhirnya kita bisa dapat, apa namanya, satu unit drone ya, satu unit drone dari hasil YouTube itu, dan dari situ baru berdatangan job gitu. Kenapa kok saya mengambil drone? Karena kawan saya seleksi ini sudah di bawah gitu, kamera bawah. Nah, karena kamera di atas ini belum ada, saya tergerak di situ dan fokusnya seleksi ini adalah foto, jadi saya fokusnya di video gitu. Nah, dari situ saya coba mendalami, terus, dari, drone tadi kita juga ikut di komunitas kita dikenalkan dengan beberapa orang dan lebih profesional tentunya. Kita belajar di situ seperti apa penggunaan drone dan juga pengambilan shoot drone. Nah, dari situ akhirnya saya mendapatkan, job ya, job pertama yakni di klub motor, itu anniversary yang pertama dan pelaksanaannya itu sore hingga tengah malam waktu itu, oleh teman saya di organisasi saya. Nah, kemudian, saat pelaksanaan job itu kan sendirian ya dan harganya waktu itu ya relatif murah lah ya untuk, sekelas drone dengan kamera bawah dan menghasilkan foto dan video after movie, yakni 400.000 Mbak Titin. Nah, di 400.000 ini, itu pun kita juga mengalami insiden ya dari awal hingga apa namanya, di akhir, di mana kita, waktu di awalan itu ya kayak biasalah berjalan dengan lancar kan ya, cuman waktu di akhir itu, nah itu insidennya terjadi di mana drone saya itu jatuh karena cepat-cepat ngintek, pimpinannya itu inilah mau apa namanya, ya say goodbye gitu kan dengan kawan-kawan seklub motornya seluruh se-Indonesia apa se-Jawa Timur ya waktu itu lupa saya, itu. Nah, itu jatuh drone saya tepat di, mengenai atas ini, atas panggung gitu, Mbak Titin. Dan itu pun, jatuh ke bawah itu nggak langsung kena tanah, tapi kena biduannya dulu, nah gitu. Dan untungnya di situ diselamatin sama, panitia pelaksana dan bilang drone-nya aman, terus bilang kalau dari teman saya sih bilangnya kalau videonya itu lecet gitu, tapi dari videonya ya nggak apa lah, nggak mempermasalahkan gitu, ya alhamdulillah gitu kan ya. Saya juga agak khawatir kalau dipotong 400.000 dipotong lagi, mungkin dapatnya 200 gitu kan ya. Nah itu, ya udah akhirnya, selang berapa lama, ya seperti biasa kita sekolah ya, waktu itu kita juga ada side job yakni, photoshoot. Nah photoshoot ini ya kita memberanikan diri untuk mulai megang kamera, nyewa gitu kan ya. Cuman yang di situ, apa namanya, yang ruginya ya bukan rugi sih, untung 5.000 mungkin ya. Ya karena harganya sendiri itu 50.000 gitu untuk per photoshoot-nya, 1 jam sampai 2 jam sih. Yang mana itu harga sewa kameranya dan lensa itu 45.000. Itu. Kan tinggal 5.000 nih, belum parkirnya. Nah berarti sudah kepotong jadi 3.000 gitu. Minus Nah berarti. minus kita.
Belum lagi kalau misalnya kliennya minta 2 tempat, nah itu 4.000 tinggal 1.000. Nah, kan susah gitu. Ya itu perjalanan hidup, kelas 3. Setelah itu kita lulus, di situ saya mendapatkan satu job pembuatan company profile. Ya di situ saya agak kesal juga sih memang, di awal itu harus kita teliti betul lah dengan klien ini kan. Makanya itu, dari situ saya belajar di satu klien ini, ketika saya sudah teks, sudah buat video dan, ya biasalah klien pada umumnya akan ucapan, "Terima kasih ya Mas." Nah itu. Dengan habis Hanya revisi-revisi heeh, setelah habis revisi-revisi banyak, terus terakhirnya, "Terima kasih ya Mas." Terus saya mikir, "Apa ini maksudnya ya?" Ya udahlah, biarin aja dulu kan, biarin, "Oh, kok nggak ada bayaran ya?" Kata saya. "Oh, ya ya ya." Ya saya juga sungkan kan mau minta duluan gitu kan. Ya udah, mungkin suatu saat nanti sadar gitu. Nah, sampai suatu saat itu, ya saya mendapati lah ya karya saya, "Oh, ternyata dipajang, kok dipakai?" Gitu kan. Wah, berarti harusnya ada cair dong gitu setidaknya apa gitu, karena ya saya waktu itu nggak dapat sepeser pun ya nggak dapat air minum gitu. Biasanya di situ gitu, nggak ada dibimbing, nggak ada apa, kita langsung dikasih, apa namanya, project itu dan ternyata nggak dikasih apa-apa gitu kan aneh gitu. Nah, dari situ saya belajar bahwasannya kita harus dengan klien itu lebih detail gitu. Ya sudah itu sebagai bekal bekal saya. Kemudian ketika saya kuliah, singkat cerita saya lulus dan juga kuliah. Nah, saat kuliah itu kita ketemu dengan, beberapa teman gitu ya, teman seperkuliahan, itu beda jurusan, yakni ada teknik mesin dengan, pertanian gitu. Nah, yang tata boga kan cuman saya nih, yang tata boga lagi gitu, nggak ada mau lanjut di industri kreatif, jurusannya cuman belum direstui gitu. Nah, singkat cerita, dari situ yang awalnya sih, kita bukan Kosmedia Mbak Titin, tapi Helmi Fotografi. Ya, oke Helmi oke. Fotografi gitu, heeh. Terus kuliah, masuk kuliah terus berpikir menamai Kosmedia karena, kos itu udah identiknya murah, sederhana. Cuman kita tidak mau branding-nya itu, apa namanya, murah terus sederhana, hasilnya enggak, tapi murah namun kualitasnya nomor satu gitu, lebih baik, lebih unggul, seperti itu. Nah, Oke. mhm. Terus berjalan waktu sampai sekarang ini dan beberapa klien memang, saya mendapati klien di salah satu klub mobil ya, klub mobil itu dan ya memang di situ saya minus lagi gitu, karena perhitungannya tidak sesuai, di mana ya di situ saya tidak terfikirkan bahwasanya, "Oh iya mereka ini berangkat dari luar-luar kota gitu, di satu titik." Dan itu pakai transportasi apa gitu kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan, penginapannya, makanya dan lain sebagainya. Nah itu ternyata harus dihitung lebih detail gitu. Nah kesalahan saya kemarin adalah itu, kurang menghitung detail. Nah sehingga di situ saya, bayarannya sekitar 4 juta kalau nggak salah, yaitu buat untuk klien yang mendapatkan semuanya, untuk, tim saya juga punya, dapatlah gitu kan ya, sudah dapat, cuman saya nombok nih, dari klien 4 juta kita untuk kosnya itu 5 juta, nah itu nombok 1 juta gitu. Tapi ya sudahlah ya, itu menjadi pengalaman kembali, kemudian kita, rebukan dengan tim, menyusun lagi gimana tatanan-tatanan di dalam tim itu, sehingga sekarang alhamdulillahnya Kosmedia, cukup kuat gitu untuk, strukturnya, sehingga ketika ada job langsung bisa dilibas gitu, udah nggak usah terlalu ribet gitu dengan, apa namanya, tatanan-tatanan yang terlalu berbelit sebelumnya gitu. Nah seperti itu Mbak Titin kalau saat ini. Oke oke. Berarti untuk saat ini gimana tuh Kosmedia saat ini, sekarang? Untuk Kosmedia saat ini alhamdulillah cukup ini ya, cukup dikenal mulai dari kita, kelas 12 itu memang belum kenal siapa-siapa gitu dan alhamdulillah sekarang sudah kita masuk ke instansi, masuk ke dinas-dinas, terus, beberapa juga event.
dan dari situ memang branding-nya luar biasa gitu untuk Kosmedia sendiri, gitu Mbak Oke, Titin. berarti sudah, banyak nih MOU-MOU, bersama dinas-dinas ataupun yang lain-lainnya gitu ya, Kak Helmi? Iya betul, alhamdulillah Oke seperti itu. oke. Baik Kak Helmi, ini mau, nanya lagi terkait dengan siapa sih Kak yang pertama kali yang memotivasi, untuk sampai saat ini masih bertahan begitu? Pasti kan Mhm. kalau usaha kan itu kan ada jatuh, ada bangunnya, ada jatuh, ada bangunnya. Nah, pasti kan itu harus ada motivasi nih ataupun apa gitu kan. Nah, itu siapa tuh Kak Helmi? Apakah dari keluarga kah atau dari mana? Oh iya, kalau untuk motivasi sendiri, kalau untuk membangun industri kreatif, memang saya akuin si Reksi ini tadi, kawan saya ya, sahabat saya gitu. Tapi kalau untuk bertahan hingga sekarang ini, ya tentunya karyawan kan ya, kalau mau menutup juga, ingat juga lagi gimana nanti nasibnya karyawan itu seperti apa kan gitu. Nanti yang mereka dapat gaji itu gimana kan gitu mikirnya kita. Terus, yang selanjutnya adalah calon istri sih Mbak Titin, mhm. Mmm. Itu sangat-sangat emang inspirasi yang mana, ya namanya calon istri kan harus cepat dinikahin ya, nah itu Mbak Titin. Jadi, ya harus kita, apa namanya, sebagai motivasi kita untuk terus kerja 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 gitu. Oke baik, terima kasih Kak Helmi, satu lagi nih Kak Helmi, Ya gimana? mau nanya terkait dengan apa nih tips sama, langkah-langkah mungkin, yang agak Yang ini agak nge-lag sedikit. oh iya nggak apa-apa. Iya Kak Helmi ini terkait dengan bagaimana cara ataupun tips, langkah-langkah untuk anak-anak zaman sekarang, agar bisa memulai usahanya ataupun bisa bangkitlah gitu. Gimana tuh Kak Helmi? Oke, mungkin gini aja tipsnya Mbak Titin. Sebenarnya gampang Mbak Titin, selagi kita nggak males, itu udah aman itu, ya. Karena kita di zaman sekarang 5.0, industri 5.0, terus, generasi Z ya, dan juga teknologi dan gadgetnya yang luar biasa saat ini, itu manusia semakin dimanjakan dengan teknologi yang sangat-sangat canggih luar biasa ya. Semuanya serba ada, serba serba instan gitu. Sehingga, kita itu ya itu tadi, ada yang bilang itu generasi stroberi gitu, yang lembek gitu dan lain sebagainya. Iya Nah itu, iya. ya cuman di balik itu kan kita juga, itu tadi, kalau kamu mau hidup, ya kamu berusaha gitu. Bukan kamu mau hidup, tapi malah rebahan, malah nggak ada usaha, nggak ada sekarang teknologi di zaman sekarang kan sudah canggih. Kita pun, sebagai konten kreator, ngobrol seperti ini terutama kan udah bisa tuh di-upload di YouTube, AdSense, udah dapat duit gitu. Dan juga ada juga yang terkait dengan, kepenulisan, joki-joki mungkin yang untuk orang-orang rebahan, nah itu ya. Terus ada juga, terkait dengan online itu, trading ataupun, menggunakan kripto dan lain sebagainya, dan itu ya sah gitu, nggak masalah gitu. Silakan, dan kita, sekarang kan anak muda nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu mungkin, bapak saya mungkin belum main di saham ya, kalau sekarang bahkan usia 18, 19 sampai 20 itu udah main saham loh, gitu. Jadi luar biasa kalau sekarang itu ingin cari duit itu lebih gampang gitu daripada yang kayak dulu, gitu Mbak Titin. Jadi, ya itu tadi, ngapain kamu tidur kalau memang ingin hidup ya kerja gitu, kalau kamu ingin, apa namanya, ingin dapat uang ya berusaha, bukan dengan minta-minta atau sebagainya gitu loh. Karena pada dasarnya itu tadi Mbak Titin, balik lagi ke diri kita. Bagaimana kita mau, memulai usaha kita gitu. Banyak, pengusaha pemula ini takut gitu kan ya, takut tuh, "Nanti bisnis saya nggak laku, nanti bisnis saya ini itu." Nah, itu terlalu bertele-tele itu. Seperti kata Mutiara Tokopedia, mulai aja dulu. Nah itu, gitu. Oke baik, berarti kata kuncinya mulai aja dulu gitu ya Kak Helmi? Mulai aja dulu. Iya, Kak Helmi mungkin kita, balik lagi yang tadi karena, terkait dengan Kosmedia, itu sekarang karyawannya sudah berapa Kak Helmi ya? Kalau boleh tahu?
karyawan kita itu sekitar 7 atau 8 gitu, saya lupa lebih tepatnya berapa, di antara 7 atau 8 gitu, itu Mbak Oke. Titi. Itu untuk yang karyawan apakah, masih kuliah atau ada yang masih, SMA atau gimana tuh Kak Helmi? Atau sudah lulus semua kah? Kita untuk karyawannya itu ada yang masih kuliah, Mhm. terus ada juga yang sudah lulus kuliah gitu. Oh, Rata-rata sudah kuliah semua itu, rata-ratanya. oke. Oke oke. Mhm. Kak Helmi, ini yang paling terakhir yang mau saya tanyakan, untuk, penghasilan. Nah itu wajib tuh, wajib. Heeh, gitu. Gimana tuh Kak Helmi? Boleh tahu dong? Kalau sebenarnya sih Mbak Titin ya, untuk penghasilan sendiri itu, privasi perusahaan ya. Nah, cuman untuk kali ini khusus Mbak Titin aja. Di Kosmedia itu ada di bulan-bulan yang memang high peak-nya job, Mhm dan juga ada bulan-bulan sepi gitu. Nah, kita di sini saya gambarkan aja untuk, pendapatan Kosmedia sendiri itu sekitar 15 sampai 30 juta gitu, gitu Mbak Titin untuk mhm. pendapatannya. Kalau yang paling rendah, kalau misalnya lagi sepi, nah itu gimana tuh? Berapaan tuh kira-kira? Ya itu tadi, kurang lebihnya segitu, paling tidak adalah masuk, 5 juta, 10 juta adalah masuk gitu, kalau sepi ya. Oke baik, Kak Helmi ada yang mau diceritain lagi terkait Kosmedia mungkin? Kosmedia, ya mungkin itu sih, buat teman-teman aja sih mungkin yang mau mulai jadi pengusaha muda kan, apalagi pengusaha muda yang maunya mendapatkan, ada kata-kata itu sebelum usia di bawah 30 sudah mendapatkan 1 miliar. Kuncinya itu adalah mulai aja Oke dulu gitu. Kalau nggak mulai aja dulu, mau mulai kapan lagi gitu, besok besok ketunda akhirnya kerebut orang lain, kan gitu oke, prinsipnya. kalau nggak kita siapa lagi? Nah kita juga ada tuh Iya kalimat yang betul. seperti itu. Nah, Oke betul. baik, terima kasih Kak Helmi, ini sudah banyak sekali, yang sudah kita tanya-tanyakan sama Kak Helmi, semoga makin sukses, sehat-sehat Amin. terus, amin. Dan bisa kita tutup ya Kak Helmi untuk Zoom meeting ini, terima kasih sudah menyempatkan juga waktunya untuk bersama dengan kita pada malam hari ini di Zoom meeting. Oke. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Helmi. Ya sama-sama, terima kasih.